Halo, kita kembali lagi di channel Kamu Coding. Sebelum masuk materi, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi ya, supaya kalian tidak tertinggal materi yang baru kita upload. Oke, materi ini kali ini tentang bagaimana cara menggunakan tag form pada HTML. Oke, sekarang kita langsung mulai ya materinya. Apa sih yang teman-teman tak ketahui tentang form itu? Nah, form itu adalah bentuk web atau formulir web atau bisa disebut formulir HTML pada halaman web yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan data yang dikirim ke server untuk proses. Nah, kita belum akan membahas tentang prosesnya, tapi kita akan bahas untuk detail form-formnya gitu ya teman-teman ya. Oke, kita langsung masuk ke codingan. Gimana sih tag codingan form itu? Nah, untuk tagnya seperti ini teman-teman ya, form kemudian tutup form. Ini sintaks standarnya. Oke, mungkin teman-teman sudah banyak menemui gitu ya, kayak pendaftaran, registrasi, login. Teman-teman juga sering banget login di Facebook, registrasi di Facebook, Gmail, bikin email dan lain-lain, atau mungkin platform-platform yang lain kayak sosial media yang lain gitu, banyak sering menemui form-form gitu teman-teman, atau mungkin yang untuk update status itu juga termasuk form ya teman-teman ya. Oke, gimana sih cara bikin formnya? Oke, kita akan bahas apa aja yang ada di dalam form. Kita biasanya sering menjumpai ya di dalam form itu ada apa aja. Mungkin teman-teman bingung ini apaan sih gitu ya. Oke, mungkin elemen-elemen yang ada di form itu ada teks, kemudian ada password, ada color, warna gitu ya, terus date, file, email, month itu yang nanti select untuk bulan, number, range, URL, date time lokal, week, radio button, checkbox, submit, kemudian button. Mungkin teman-teman apa sih itu gitu ya. Oke, kita langsung mulai praktek aja jadi biar lebih paham gitu ya. Oke, kita simpan di latihan. Itu ada form HTML. Oke, kita masuk ke ini HTML, latihan membuat form gitu ya. Oke, pertama kita buat tagnya dulu, ada form. Nah, kita akan kenalkan untuk input dulu ya teman-teman ya. Yang pertama ada input text gitu ya, input tipe text gitu ya. Kita save, kita lihat di browser. Nah, seperti itu teman-teman, ini teks. Oke, kemudian kita BR lagi, jadi biar dia bisa ke bawah gitu ya. Tipe password. Oke, kita save, kita reload lagi. Nah, kalau kan kayak gini ya teman-teman ya. Nah, ke password itu ada bintang-bintangnya gitu. Oke, kemudian ada gini biar cepat aja, ada input tipe color. Nah, nanti teman-teman bisa lihat gitu ya. Nah, ini color bisa ketahuan yang mana gitu ya, color. Kemudian ada lagi untuk tipenya date, input tipe date. Nah, ini biasanya untuk tanggal ya teman-teman ya, kayak gini, jadi biar lebih cepat ya gitu. Oke, kemudian ada juga input tipe file. Nah, ini biasanya teman-teman pakai untuk upload foto, upload gambar dan lain-lain teman-teman ya. Tuh kayak gitu ya, misalkan tuh kayak gitu. Itu contohnya. Kemudian ada email, input tipe email. Jadi nanti ketika ini belum bisa kelihatan, dicoba nanti ketika udah ada submit kita akan coba dia harus tipenya email. Kalau nggak ada .com atau .id itu dia nggak bisa submit ya teman-teman untuk yang email ya.
Oke, kemudian ada juga yang month, itu dia akan membuat bulan. Nah, kayak gini, November dan lain-lain. Oke. Kemudian ada lagi number. Nah, ini kalau ini hanya angka aja, dia kalau huruf nggak bisa. Kalau ini kan huruf bisa teman-teman ya, huruf angka bisa semuanya. Kalau ini password, kalau ini lebih ke arah numbering. Oke, kita masuk ke yang lain. Kemudian ada datetime lokal, datetime lokal. Nah, ini. Nah, jadi dia bisa sampai ke detik gitu, jamnya gitu ya. Nah, bisa ganti-ganti ya teman-teman ya, 2, 3, 4 PM, AM gitu, bebas aja sih, nanti bisa ditentuin. Nah, kemudian ada juga week. Nah, ini hanya untuk ambil minggunya aja. Tadi kan ada berdasarkan tanggal, ini berdasarkan minggu, tadi ada yang bulan kayak gitu ya. Oke, untuk atributnya itu ada name. Jadi di form itu yang terpenting itu adalah name-nya ya teman-teman ya. Kenapa? Karena name ini adalah identitas nanti untuk konfirmasi atau submit di form ini kayak gitu. Oke. Nah, kita akan coba untuk yang input tipe radio button. Nah, bedanya di sini kalau radio button itu saling berhubungan ya, radio button satu dengan radio button yang lain kayak gitu ya. Nah, kita misalkan kalau radio button tuh ada bahannya, pilih salah satu aja, misalkan kayak agama gitu ya, atau hobi pekerjaan atau apalah gitu ya. Nah, untuk bedanya di radio button dia harus minimal 2. Kenapa? Karena kan kalau enggak ya cuma salah satu doang kan yang dipilih. Misalkan di sini agama gitu ya. Oke. Di sini juga agama. Nah, di sini kita kasih misalkan Islam, di sini Kristen gitu ya. Nah, kita lihat di sini, jadi dia bisa milih salah satu. Tapi kalau misalkan dia beda gitu ya, misalkan jenis kelamin, kan nggak mungkin kan beda begini, dia pasti akan terseleksi 2 gitu, karena namanya berbeda, makanya namanya harus sama. Tapi di sini nanti kita bedanya dikasih value itu isinya datanya apa. Ini Islam, ini Kristen gitu ya. Maaf ya teman-teman, ini bukan rasis ya, tapi membuat contoh aja. Islam, Kristen gitu ya. Oke, kita lanjut. Kita ada input tipe checkbox. Nah, kalau checkbox ini kebalikan dari radio button. Kalau checkbox ini bisa memilih lebih dari satu, misalkan kayak misalkan hobi. Nah, misalnya gitu, nih ada hobi, kemudian di sini ada memancing, traveling. Dia bisa dipilih semua, cuman bedanya di sini tetap sama, name-nya samain, kemudian value-nya dibedakan. Misalkan yang atas mancing, yang kedua traveling. Nah, sebenarnya bedanya antara radio button sama checkbox, kalau radio button itu lebih ke arah milih salah satu, tapi kalau checkbox bisa lebih dari satu gitu ya. Oke, kemudian kita coba lagi, itu ada input tipe submit. Nah, ini buat submit aja teman-teman.
itu, kemudian ada input tipe button. Nah, bedanya apa antara ini? Oh ya, sorry, value-nya belum ada. Nah, bedanya kalau submit itu nggak bisa bisa diklik, kalau kirim itu nggak bisa diklik. Ini belum bisa karena di submitnya belum ada prosesnya. Nanti saya jelasin di next video gitu ya. Gitu sih. Oke. Kalau kirim dia hanya button biasa, jadi dia nggak bisa diapa-apain, nggak ada action apa-apa kecuali kalau dia ditambahin action sesuatu ya. Mungkin link atau mungkin tipenya diganti karena di situ itu ya. Tipenya itu button. Kalau submit itu dia akan memproses yang ada di form semuanya ini ke proses yang kemana gitu. Oke, nanti untuk next session atau next video kita akan jelaskan lebih lanjut lagi gimana sih cara bikin login atau mungkin register kayak gitu, yang sederhana aja ya teman-teman ya, tapi belum masuk ke prosesnya, kita hanya membuat formnya aja gitu ya. Oke, mungkin teman-teman sudah paham sampai sini ya. Untuk form, hanya form untuk input ya, input ada segini banyak, sebenarnya masih banyak yang lain, cuma saya akan di sini share yang sering kita banyak jumpain. Oke, bagi kalian yang ingin bertanya seputaran form, kalian boleh coret-coret di kolom komentar di bawah ya teman-teman ya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi ya, supaya kalian tidak tertinggal materi yang kita upload. Oke, mungkin cukup sekian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.